Coba tunjuk jari dulu yang kemarin menjagokan Prancis. Sampai-sampai ada yang pede betul kalau final Piala Dunia 2022 bakal terulang kembali. Ya, skuad Prancis memang layak dicap sebagai monster. Tapi monster itu selalu loyo di hadapan satu tim bernama Spanyol. La Roja menghentikan laju Prancis di semifinal. Spanyol tidak seperti Prancis yang banyak dipuji-puji karena kengerian skuadnya. Tapi justru itulah yang membuat mereka amat mengerikan buat Les Bleus. Trio Dembele, Mbappe, dan Olise dibikin seperti bapak-bapak fan football di hadapan barisan pertahanan Spanyol. Lalu kira-kira bagaimana Spanyol berhasil melumpuhkan Prancis? Simak ulasan lengkapnya berikut. Semifinal Piala Dunia 2026 menyajikan dua bentrok panas. Satu di antaranya adalah Prancis versus Spanyol. Dua negara yang bertarung statusnya sama-sama raksasa. Tapi jujur saja, kalian pasti tahu negara mana yang paling banyak dijagokan. Ya benar, Prancis dengan semua label monster yang melekat padanya. Bayangkan saja lebih dari 20 kontribusi gol sudah dicetak trio Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Michael Olise. Secara rekor, Prancis juga sangat luar biasa di Piala Dunia 2026 ini. 6 laga yang dimainkan dari babak grup sampai perempat final, jangankan kalah, imbang saja Les Bleus tak pernah. Produktivitas gol serta rekor tersebut bisa dibilang agak kontras dengan Spanyol. Soal gol, La Roja tidak setajam Prancis. Bahkan dua penyerang mereka, Mikel Oyarzabal dan Ferran Torres, malah terkenal karena doyan buang-buang peluang. Di sisi lain, perjalanan Spanyol ke semifinal juga cukup berat, termasuk waktu mereka susah payah menang versus Belgia. Betul bahwa Spanyol tidak mencolok Prancis. Bahkan di awal laga saja mereka sudah dipaksa main imbang lawan tim bau kencur Cape Verde. Tapi tim ini punya sesuatu yang mungkin saja bisa melumpuhkan Prancis. Bahkan Arsene Wenger sempat berujar kalau satu-satunya tim yang bisa menghentikan Prancis adalah Spanyol. Monster memang monster. Begitulah stigma yang melekat di benak semua orang ketika melihat Prancis. Namun Spanyol tak pernah gentar. Lihat saja komentar salah satu bintang mereka sebelum laga, Lamine Yamal. Yang seperti lazimnya Yamal, pemain muda satu ini begitu pede sewaktu ditanya peluang menang timnya melawan Prancis. Dalam sesi jumpa pers, Yamal bilang kalau ia dan timnya tak takut pada tim manapun. Bahkan bintang Barcelona itu berani-beraninya mengungkit memori kelam Prancis. Katanya cuma ada dua kemungkinan, mereka lolos ke final 3 kali beruntun atau kami mengalahkan mereka 3 kali beruntun. Ucapan yang terdengar seperti sebuah sindiran keras. Ucapan itu sempat ditimpali di Diar Desa. Pelatih Prancis itu mencoba bijak menyikapi kesombongan Yamal. Lamine adalah talenta berbakat, tapi dia perlu banyak belajar. Dalam sepak bola, Anda membuktikan diri di lapangan, bukan di depan mikrofon, kata Desam sewaktu ditanya soal ucapan Yamal. De La Fuente selaku pelatih Spanyol juga ditanya soal komentar Yamal. Anehnya, bukannya meredakan situasi, pelatih gundul ini malah makin menyulut api. De La Fuente mengatakan kalau Yamal cuma mengatakan fakta. Ini adalah karakter kami. Ingat, kami adalah satu-satunya tim yang mampu mengalahkan Prancis 2 kali beruntun, katanya. Fans Prancis pasti kepanasan dengan ucapan Yamal dan De La Fuente. Berani-beraninya mereka sesumbar sebelum peluit tanda kick-off benar-benar dibunyikan. Mungkin sebagian fans Les Bleus sudah siap-siap menggoreng ucapan Yamal dan De La Fuente kalau Prancis menang nanti. Tapi kenyataannya bisa kalian lihat sendiri.
Yamal dan De La Fuente seolah menantang Prancis secara terbuka lewat interview tadi. Tapi keduanya tidak lari dari tanggung jawab. Skuad Prancis yang katanya monster justru dibuat mati kutu tak berdaya di hadapan anak asuh Luis De La Fuente. Mbappe, Dembele hingga Olise sampai dibikin frustasi gara-gara tak bisa ngegolin. Sepanjang pertandingan, lini depan Prancis yang begitu ditakuti berubah menjadi macan ompong. Mbappe yang sebelumnya sudah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia ini bahkan gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran. Kalian lihat saja rating pemain Prancis versi FOTMOB ini. Hampir semuanya berubah jadi kurir Shopee. Sebaliknya, Spanyol sendiri justru tampil dingin dan efisien. Mikel Oyarzabal membuka keunggulan melalui titik putih pada menit ke-22. Kemudian Pedro Porro menggandakan keunggulan pada menit 58 lewat kombinasi cepat bersama Dani Olmo. Inilah Spanyol, sedikit menyerang tapi efisien dan tepat guna. Skor 0-2 memang terlihat sederhana, tapi pertandingan ini jauh lebih sepihak dibanding angka di papan skor. Prancis tidak pernah benar-benar terlihat mampu membalikkan keadaan. Deschamps dibikin pusing 7 keliling meladeni pertahanan Grendel Spanyol. Tim bertabur bintang itu akhirnya menyerah di hadapan La Roja. Inilah bukti kalau Luis De La Fuente tidak asal jeplak. Tidak seperti pejabat yang banyak sesumbar di awal tapi song di akhir. De La Fuente ini membuktikan ucapannya. Kemenangan melawan Prancis adalah kemenangan ketiga Spanyol secara beruntun. Ini membuktikan kalau Spanyol layak dicap sebagai penakluk sejati Le Bleu. Euro 2024 menjadi awalnya. Saat itu Spanyol menang 2-1 dan mengubur mimpi Prancis mencapai final. Setahun berselang, Nations League kembali menjadi milik La Roja. Di laga yang berjalan sangat menegangkan, Spanyol berhasil memukul Prancis lewat kemenangan dengan skor besar 5-4. Kini sejarah kembali berulang di semifinal Piala Dunia 2026. Lagi-lagi semifinal, lagi-lagi Prancis, dan lagi-lagi Spanyol yang keluar sebagai pemenang. Seolah ada kutukan yang hanya muncul ketika kedua negara bertemu di 4 besar turnamen internasional. Kali ini bukan dengan skor meyakinkan 2 gol tanpa balas. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Prancis adalah fakta bahwa generasi Spanyol ini masih sangat muda. Yamal baru 19 tahun, Pedri baru 23 tahun, Kubarsi bahkan juga masih berusia 19 tahun. Artinya kalau Prancis ketemu Spanyol, ya ketemunya mereka-mereka lagi. Singkatnya, mungkin mimpi buruk bagi Prancis melawan Spanyol baru saja dimulai. Kemenangan atas Prancis terasa seperti pesan yang dikirim Spanyol kepada seluruh dunia sepak bola, bahwa generasi emas baru mereka telah tiba. Dulu mereka pernah punya generasi emas bersama Xavi, Iniesta, Busquets, Ramos. Sekarang mungkin ini pertanda kalau generasi itu sudah lahir kembali. Ada banyak kemiripan antara Spanyol era 2008 hingga 2012 dengan era sekarang. Keduanya tidak dibangun di atas kekuatan fisik atau 1-2 superstar semata. Mereka dibangun di atas kedisiplinan sebagai sebuah unit yang kolektif. Inilah yang membuat Spanyol begitu menakutkan. Pertahanan juga menjadi salah satu kesamaan paling mencolok. Spanyol asuhan Luis De La Fuente hanya kebobolan 1 kali dalam 7 pertandingan Piala Dunia 2026. Lebih dari itu mereka mencatat 6 clean sheet. Sebuah angka yang mengingatkan banyak orang pada tembok kokoh milik generasi Casillas dahulu. Bahkan sewaktu menjuarai Piala Dunia 2010, Spanyol kebobolan 2 kali. Ini artinya tembok Spanyol era kini jauh lebih kokoh daripada 16 tahun yang lalu. Tahun 2010 lalu, Spanyol mengawinkan Euro dengan Piala Dunia. Kini setelah menjuarai Euro 2024, ada potensi rekor itu kembali terulang di tangan De La Fuente. Spanyol kini menanti pemenang antara Inggris versus Argentina.
Tapi apapun itu sejarah sudah menanti di depan mata. Lantas apakah kemenangan melawan Prancis sudah cukup membawa pesan bahwa era kejayaan Spanyol akan kembali dimulai? Akankah Spanyol juara Piala Dunia tahun ini? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.